Ustaz ya, pandemi belum berakhir, tapi bukan berarti kita sehat karena pandemi, tapi sehat itu karena amanah. Badan kita ini amanah dari Allah, harus dijaga ya. Kalau badan kita sehat, yang untung kan kita sendiri ya. Kalau badan kita sehat, ibadah kita juga lebih nikmat. Kalau badan kita sehat, semua juga terasa lebih bertenaga ya. Baik ibadahnya, cari nafkahnya, semuanya lebih nikmat ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya kita tuh seringkali, apalagi zaman sekarang ya, kalau misalnya makan gitu ya, itu kadang-kadang nggak pakai ukuran, pagi siang malam makan. Makanya katanya beda Nabi dengan kita cuma sedikit. Nabi itu sedikit makannya, kita sedikit-dikit makan gitu ya. Nabi itu sedikit marahnya, kita dikit-dikit marah ya. Masya Allah, ini trek langganan saya kalau tiap pagi di Bogor ya, kebun raya. Teman-teman bisa keliling kebun raya. Kalau mau janjian boleh, nanti insya Allah kapan-kapan gitu kita buat lari pagi bareng ya, seru juga ya. Pagi ini lari pagi, tapi bukan lari pagi yang sembarangan, tapi teman-teman harus membiasakan pagi itu bukan cuma lari pagi tapi dapat ilmu ya. Wah, alhamdulillah ini ada rombongan kayaknya Pak Presiden Republik Indonesia. Dah benar ya, RI 1. Masya Allah, Pak Jokowi ya, teman semuanya. Karena ini kebun raya, kan ada Istana Bogor, ya kan? Masya Allah, yuk kapan-kapan bareng sama saya lari pagi di sini. Keliling kebun raya ya sekitar 30 menit lah selesai. Yuk kita jalan-jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Bogor ini. Masya Allah. Teman-teman semuanya, Ustadz Abu Robani, Assalamualaikum. senior saya, guru saya. Masya Allah. Saya 97 di Bandung. Itu jadi mahasiswa, beliau sudah ngajar Quran kemana-mana. Jadi kebayang ya berapa usianya. Usia. Terus jadi aki, Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana metode KRQ? Ya, jadi sebetulnya ini berawal dari sebuah keyakinan Ustaz, bahwa Allah kan telah menjanjikan kemudahan. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Tapi kenyataannya 65% masyarakat Muslim bisa baca. Pasti ada masalah. Jadi bukan Qur'annya susah, tapi yang saya pikir saya coba evaluasi, bisa jadi kesulitan itu karena metodologinya Ustaz. Jadi bukan mereka yang nggak mau belajar, tapi memang metode belajarnya. Betul Ustaz. Makanya ditemukan KRQ. Nah, ini berpikir apa sih yang menjadi masalah sehingga kemudian orang lain nggak mau ngaji, susah baca Quran. Ternyata salah satu diantaranya adalah terlalu teoritis Ustaz. Ustaznya galak kan, betul nggak? Oh bener, zaman saya mah pakai salah sedikit. Ya, metodenya susah, kemudian terlalu teoritis. Sejak kecil menghafalin irfa, idhar, idgham, iqlab, SMP belajar mad wajib, mad lazim. Nah, oleh karena itu saya coba di metode KRQ ini membuat bagaimana pembelajaran Quran itu tidak lagi sifatnya teoritis, tapi praktis secara fun, asik gitu, mudah dan menyenangkan. Sama, itu sevisi mah cinta Quran. Masya Allah. Sehingga targetnya nanti bagaimana kita menanam, memotivasi masyarakat Muslim minimal untuk senang aja dulu. Kalau sudah senang kan jadi rutin baca Quran. Ya Allah. Urusan mahir kan belakangan, Ustaz. Karena setiap orang kan punya lisan yang berbeda. Kasar beda, juga beda. Nama papa. Entah. Dan kemampuan orang mempraktekkan juga. Ada yang bisa cepat, ada yang sebulan beres, ada yang setahun, ada yang Allah takdirkan memang dia misalkan baca Quran itu lempeng.com, ada yang lempeng.com. Karena seperti itu. Tapi ingat satu hal bahwa Allah menilai proses, bukan hasil. Tapi ini sih Zat, saya melihat metode KRQ itu memang asik, mudah, dan cepat Zat. Bahkan kemarin tuh saya lihat di posternya teman-teman Demam Ngaji itu baru lagi ya? Demam Ngaji ini gerakan yang baru mungkin sekitar 5 tahunan Zat. 5 tahun kita Zat. Ya Allah, ini seru nih, ini sambil lagi pagi, badan sehat ya. Iman juga naik, jadi imun dan imannya ya. Oh jadi Demam Ngaji baru pada mengaji. Sebelumnya kita di Jendela Hati namanya. Jendela Hati. Ada berhentinya, ada 2000. Terus aja. Terus berkembang sampai mungkin 6 tahun terakhir
berubah dari jendela hati jadi demam ngaji. Karena saat visi kita ingin lebih meruncing Ustaz, sesuai dengan namanya demam ngaji tadi, bagaimana memotivasi orang agar senang ngaji, senang baca Quran. Itu Sampai demam ngaji, kalau nggak ngaji demam atau demam iya, Quran? Ustaz. Jadi kalau nggak ngaji itu karena sudah diedik, Ustaz. Kalau sudah kecanduan, Pak tadi bahasa teman-teman, kalau sudah kecanduan sehari nggak ngaji jadi demam. Demam. Tapi metodenya kayak di dalamnya. Salah satu di antara supaya orang ketagihan, edik dalam baca Quran, tadi virusnya itu namanya QRT. Keren banget ya. Gitu. Jadi si virusnya itu namanya QRT, nah, efeknya demam. Wah, penasaran saya. Keren kan? Ini baru awalan. Nanti kita buat yang versi live-nya ya, teman-teman dia bareng sama Cinta Quran. Jadi apa virusnya kok bisa sampai demam? Jadi tadi karena di pengalaman ngajar saat ini sebenarnya pengajaran anak itu sudah hampir 28 tahun. Iya pasti saya 20 tahun. 28. 28 tahun pasti. 28 tahun. 28 tahun. Nah, perhatiin apa sih gitu yang jadi inti pembelajaran Quran itu? Karena kan pikir di dalam-dalamin juga bab ilmu membaca Quran itu enggak, dia bukan lautan. Karena bilangnya ini bukan lautan. Ilmu baca Quran itu bukan lautan, juga bukan kolam susu. Dia hanya secangkir kopi yang bisa dinikmatin siapa dan bisa langsung habis gitu. Gitu. Nah, hanya kemudian dirumuskan ulang si metode apa yang praktek tajwid yang selama ini jelimet, Ana rumuskan ulang pakai rumus-rumus sederhana. Gitu sehingga kemudian nanti praktek tajwid nggak usah lama-lama, cukup sejam. Semua berkaitan dengan tajwid beres sejam, huruf sejam, ayat 2000 jadi total cukup 3 jam aja selesai semua insyaallah. Kita mau belajar bertahun-tahun nggak bisa. Gitu kan? Ini sejam, masya Allah. Memang beda sih kalau ahli itu ya namanya pakar ya. Kalau pakar tuh kalau saya tuh apa-apa dibuat sukar ya. Kalau beliau beneran pakar. Saya masih ingat tahun 97, 98 sampai 2000 saya kan masih di Bandung. Itu anak-anak muda Bandung, ITB, Unpad waktu itu zaman-zaman Quran 1. Itu ingat mah antum tuh. Jadi orang dari dulu kalau ingat Quran saku duduk di masjid pada Quranan itu sama Abu Robani. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi jariah Ustaz ya. Amin. Nah rencananya nih QRT ini gimana Ustaz? Pengembangannya akan seperti apa nanti di Indonesia? Yang terbaru sebenarnya ada lagi Ustaz. Ada yang terbaru lagi nih KRK. Jadi kalau KRK ini program bagaimana mempraktekkan tajwid, ya mempraktekkan tajwid yang mudah. Nah sekarang di 2022 ini saya punya cita-cita dan saya pikir dan saya lihat ini dengan Cinta Quran ini nggak jauh berbeda. Kita ingin mengentaskan buta huruf Al-Quran. Cakep. Ini namanya nggak bisa kerja sendiri. Iya, harus bareng-bareng. Sinergi. Jadi Ustaz Abu Robani ini pahala jariahnya banyak banget. Amin. Masya Allah. Teman-teman kalau misalnya mau dapat info tentang QRT Demam Ngaji di Instagram ada ya? Ada di akunnya Demam Ngaji aja. Semua informasi yang berkaitan dengan metode KRK ini ada di Demam Ngaji. Jadi di KRK ini sekarang mengembangkan yang dari nol Ustaz. Jadi selama ini tahsin, sekarang dari nol. Tahsin kan lebih advance. Ya. Ke bawah. Kalau tahsin kan di tengah Ustaz. Ya, oh, ya. Kalau di awal tah alif. Oh, betul. Tah alif, tah ba, tahsin, tahsin. Kirain tahsin. Oh ya tahsin, tahsod. Iya. Ujung tahya. Tuh lihat tuh. Wih, terus arah, wah, masya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Wah, bajunya pada keren-keren semua nih. Kita kan belinya sama ya. Kok baju kita sama? Jangan-jangan ini kita belinya sama di. Masya Allah. Ini gede Bang Alim. Ini lagi ini. Jadi ini luar biasa nih, pagi-pagi imun dan iman nambah nih. Pakar Quran, pakar akhir zaman. Masya Allah. Kalau saya mah Udah direvisi Ted. apa itu? Akhir bulan. Oh gitu. Jadi awal bulan, akhir bulan gitu. Awal bulan, akhir bulan. Awal bulan, akhir bulan. Jadi saat kita lagi ngobrol tadi, 58% umat Islam nggak bisa baca Quran. Saya dari tahun 97 kuliah berguru sama beliau tahsin, masya Allah. Sekarang ketemu ngevlog bareng. Nah kemudian beriring zaman, saya ketemu Ustaz Rahmat Baikuni. Saya berguru, ketemu, masya Allah. Jadi ketemu semua di sini. Nah Ustaz, kalau misalnya tadi kita udah ngobrol sedikit tentang metode QRT, bagaimana mudah, cepat, menyenangkan gitu ya. Ini kan kaitannya dengan kaos kita nih Ustaz, Istanbul, Konstantinopel gitu ya. Berarti kan Nabi kita nggak pernah dusta Ustaz. Ketika Nabi kita bilang nanti akan ditaklukkan Konstantinopel,
sebaik-baik amir, amirnya, sebaik-baik pasukan, pasukannya. Benar ternyata. Betul. Nah menurut Ustadz berarti kalau Nabi kita nggak pernah bohong, saya merinding. Mulai nih kalau dia ngomong akhir zaman. Berarti kalau Nabi kita nggak pernah bohong, Dajjal, Imam Mahdi, semuanya benar, Ustadz. Iya. Serem juga, Ustadz. Serem, Ustadz, karena ya kan Nabi nggak mungkin bohong, Ustadz. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang diwahyukan. Masya Allah. Gimana, Ustadz, kalau nanti terjadi sementara kondisi gini, ada yang bilang, mana mungkin ada Dajjal, canggih teknologi, semuanya canggih. Ini gimana, Ustadz, menurut Antum? Itulah Asal indahnya berjalan, dunia, itulah fitnah dunia. Saking dahsyatnya dunia, keindahannya, saking nikmatnya dunia, membuat orang indolensi itu. Apa itu? Meremehkan. Oh. Meremehkan keberadaan Dajjal, meremehkan keberadaan fitnahnya, meremehkan pentingnya kemunculan Imam Mahdi, dan meremehkannya bersatunya umat Islam. Allah Akbar, Padahal merinding. solusi untuk menghadapi peradaban dan fitnah zaman itu umat Islam bersatu. Karena Rasulullah mengatakan demikian. Allah. Jamaatul rahmah wa sultatul azab. Berjamaahnya umat Islam, Allah akan memberikan rahmat. Maka dalam hadis lain, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah ketika umat Islam bersatu padu. Allah. Khilafah itu karunia sebetulnya. Ketika manusia berjamaah mengamalkan Quran Sunnah kafah, Allah berikan khilafah. Oh. Yakinnya kita dengan Dajjal, yakinnya kita dengan Imam Mahdi, yakinnya kita dengan Nabi Isa, berarti yakin dengan kebangkitan Islam kan? Dan kebangkitan Islam ini yang membuat saya merinding dan juga tanda-tandanya sudah ada tuh. Jelas ya, Jelas kan? tap itu. Bertahap. Jadi Allah menuntun keimanan, keyakinan kita itu bertahap. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Ini sekarang kita sudah masuk pada fitnah-fitnah yang berat. Zat. Misal kan? Pandemi, Zat. Pandemi. Wah, pandemi. Pandemi. Iya, gitu. Iya. Ini sebetulnya tanda tuh. Isyarat kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini banyak sebetulnya begini, Zat, yang sesuatu yang kontradiktif ya. Antagonis antara umat Islam dengan non-Muslim. Ya. Ketika umat Islam jauh dari Al-Quran, Ya. justru mereka dekat dengan Al-Quran. Ya. Saya punya teman, Zat, waktu saya SMA di SMA 9 dulu, Zat. Kelas 1. Saya punya teman namanya Marda, perempuan, Ya. agamanya Kristen. Dia tidak keluar ketika pelajaran PAI, dia di sekolah, di kelas. Pak guru agama kita minta baca Quran satu-satu. Teman saya terbata-bata, tiba baraduk baca Quran. Tiba baca. Baca Qurannya tiba baraduk. Tapi ini fakta, Ustaz. Fakta. Ya. Generasi milenial pun buta Quran. Ya, betul. Tapi ketika dia si Marda ini angkat tangan, Pak Guru boleh saya ikut baca? Emang kamu bisa kan? Kamu Kristen. Nah. Oh, saya bisa Pak. Dia baca, tolong Ustaz. Pasti baca Quran dia. Masya Allah. Jadi kita gitu tanda tanya. Terus Kita yang ngobrol. Muslim nggak bisa baca, non Muslim Orang bisa. bisa. Katanya, oh kamu bisa baca Quran? Jangan salah, kami di gereja baca Quran. Kami di gereja belajar Quran. Akhirnya ada murabi saya dulu waktu saya di Harokah, dia pernah meneliti masuk ke gereja tuh. Ya. Karena beliau memang pintar bersahabat dengan misionaris ya. Iya. Beliau masuk ke Santa Angela, Santa Maria, Ya. Santa Aloysius. Ya. Ternyata mereka punya perpustakaan lengkap. Buku Butis, Belajar. Sir, Al-Marabi. Sementara kita nggak belajar. Sementara kita tidak belajar. Mereka masih Segitunya udah dimudahkan baca Quran pakai QR masih juga belum. Parah bener. Itu tanda-tanda salah satu, Ustaz. Nah, tadi Ustaz, tentang ini menarik tuh. Pandemi kaitan dengan kedatangan Dajjal itu gimana? Dajjal tidak akan keluar, melainkan sistemnya sudah sempurna. Itu kenapa ada fitnah Dajjal, kenapa ada Dajjal. Jadi ada fitnah Dajjal, itu yang orang-orang mengatakan, oh Dajjal itu pomeo. Benar, fitnah, sistem. Dajjal itu sosok, benar, karena ada sosoknya. Nah sebelum sosoknya muncul, fitnahnya sempurna dulu. Sistemnya sempurna dulu. Sistemnya apa? Sistem di mana kebaikan dikatakan keburukan, keburukan dikatakan kebaikan. Kemudian orang-orang yang muncul ada orang-orang yang terburuk dan mereka berkuasa. Itu kata Rasulullah SAW dalam kitab Al-Musah fi Fitan Al-Malahim. Dr. Muhammad Ahmad Al-Ubaid mengatakan, menukilkan satu hadis, ada inna min asratis sa'ah antur fa'al asrar wa tudu al-ahyad. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi, orang-orang buruk muncul memimpin dunia, orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terbukti sekarang itu. Kemudian Dajjal akan datang ketika kata Rasulullah, di tangan kanan ada api, di tangan kiri ada air. Di tangan kanan ada air,
tangan kiri ada api. Iya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, dan dia akan mengatakan, ini air loh, ini surga. Oh. Tandanya air, kata Rasulullah, itu bukan surga kalian, itu neraka kalian. Hati-hati, itu bukan surga kalian. Nah, artinya, sesuatu yang dipandang, disukai oleh umat tentang, oh ini surga kita. Ya sekarang rasa, mohon maaf ya, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang judi dianggap agama, surga. enjoy orang. Iya. Ya, orang merasa comfortable di sana. Iya. Sementara masjid itu dikatakan neraka. Kita Tidak datang ke betah masjid, di kajian sana, dicurigai. ditutup masjid, dijarakin, ayah. Dia diintelin. Diintel, aduh. Ustadznya dicari-cari kesalahannya, ditangkap. Iya, benar, faktanya begitu. Kan Iya. fakta. Jadi Iya. kita ke masjid seperti ke neraka. Kita ke mall seperti di surga. Nah, itu sistem Dajjal. Oh. Nah, yang memperbaiki sistem ini Imam Mahdi. Oh. Nah, tandanya, tanda Imam Mahdi akan muncul, idza muni an-nasu ayyahujal baita wa ya'tamir alaih. Ketika manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, isyarat Imam Mahdi muncul. Ya, Sekarang deket saat udah 2 tahun loh. Udah 2 tahun ini kita nggak bisa masuk. Rasulullah sampaikan 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, salah susinawat syidat. 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, manusia akan mengalami 3 tahun yang buruk, terparah, tersusah, terberat. Kemarau, susah melakukan aktivitas, susah mencari mata penghasilan, keburukan di mana-mana, susah untuk mencari keamanan. 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Ini pandemi udah 2 tahun ya. Iya, setahun lagi. Itu pandemi berarti. Masya Allah. 3 tahun, Zat. Iya, biasanya Ustaz Abu Robani sama antum umroh terus, saya umroh terus, ini udah 2 tahun lebih nggak umroh. Iya. Rindu kita semua ya, Rindu. Rindu Baitullah ya. Jadi itu salah satu bisa dibilang kayak tanda-tanda ya, Ustaz ya. Ada tanda-tanda kan bisa kita cerap ya. Nah, kalau Ustaz sendiri menyikapi, Ustaz, kan sebagai orang yang dimulik di Quran gitu ya. Kan lihat, Ustaz ya, bahkan Nabi sampai kemudian curhat. Curhatnya Nabi itu, ya Rabbi, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Masya Allah, mahjura. Gimana, Ustaz, maksudnya, Ustaz? Kalau lihat tafsir dari makna mahjura gitu kan, bahwa Rasulullah SAW mengeluhkan tentang satu kondisi umat kelak mahjuran itu mereka sudah tidak tertarik lagi, katanya dalam Al-Quran. Jadi tingkatan mahjuran atau mencuekkan gitu kan, mencuekkan Al-Quran, tingkatan yang paling merinding saya. Tidak tertarik lagi untuk membacanya. Nggak tertarik. Ya. Jadi nikah cuma jadi apa doang, cuma jadi apa tuh? Simbol. Simbol, betul. Peralatan sholat dan Quran. Sudah tidak, dan ya sekarang kan. Iya, sumpah. Gitu aja. Mahjuro itu hajaro ya? Iya, dari hijrah. Hijrah itu meninggalkan. Tapi dari sisi yang positif ke negatif gitu. Dulu kita mendapati umat Islam itu kan unggul. Iya. Dan puncaknya kan di masa para sahabat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat. Kenapa? Allah muliakan generasi para sahabat karena mereka adalah orang yang paling baik interaksinya dengan Al-Quran. Hari ini kita mendapati umat seperti ini, kenapa? Bisa jadi karena memang jauh dari sumber kemuliaan itu. Mahjuro itu. Mahjuran. Jadi awal mahjuran itu adalah orang sudah tidak tertarik lagi untuk baca Quran. Wa taraka tafahumihi wa tadabburihi min hijranihi. Ya. Masih bagian dari mahjuran itu ketika ada orang yang rajin baca tapi dia tidak pernah mau memahaminya, tidak pernah mau menghayatinya, tidak pernah mau menjadikan Al-Quran menjadi sebuah pelajaran. Walaupun dibaca, ini masuk kategori mahjuran. Jadi walaupun dia bisa baca, dia mencampakkan hukumnya, Zat. Ya. Mencampakkan syariatnya itu mahjuro juga. Itu masuk bagian yang ketiganya nanti, wa tarakal amal bihi min hijranihi. Allah. Ada orang yang baca, paham dia, tapi kemudian dicampakkan tadi hukum-hukumnya, syariatnya, tidak mau dia beramal dengan amalan Al-Quran. Ngerinya. Walaupun dia kan banyak orang yang beral-Quran hanya sekedar sampai kerongkongan kata Nabi ya. Gitu kan. Hanya sekedar keilmuan, atau kalau bahasa Nabi sampai kerongkongan dia. La yuzawijahu taraqyahum gitu kan, tidak sampai melewati batas tenggorokan. Quran dibaca hanya seperti nyanyian, lagu-lagu. Diperlombakan. Astagfirullah. Saat nyambung, Zat, materinya, Zat. Akhir zaman. Sampai dalam tafsir itu wal udulu anhu ila ghairihi min syi'rin aw qaulin aw ghina'in min hijranihi.
ada orang yang sudah baca, kemudian paham, dia amal, tapi hatinya lebih cenderung kepada selain Al-Quran. Lebih cenderung dengan perkataan manusia dibandingkan memperhatikan perkataan Allah. Lebih cenderung menghafalkan lagu dibandingkan menghafalkan Quran. Lebih nyaman dengan perkataan manusia dibandingkan perkataan Al-Quran. Wal'udulu anhu, hatinya lebih condong ya kepada selain Al-Quran. Ini juga dalam tafsir termasuk dari mahjur. Serem. Serem. Jadi kita juga sebenarnya masih jauh. Jangan-jangan kita mahjur itu kita, Sat. Saya ngebayangin. Jangan-jangan nauzubillah min dzalik, Sat. Ya Allah, jangan-jangan kita, Sat. Jadi gini, Sat, saya ngebayangin, Sat, yang namanya orang kalau udah curhat itu kan berarti sesuatu beban yang dia nggak bisa selesaikan. Nabi itu dilempari batu, teman-teman. Diludahi, dikatakan orang gila, rencana dibunuh, nggak pernah curhat, Sat. Tapi untuk Quran curhat loh. Berarti kan berat. Dan memang nyata ya, Sat ya. Salah satu tanda-tanda akhir zaman ini diabaikannya Quran tuh nyata banget. Kenapa demikian kalau saya perhatikan, Sat? Ya, karena mungkin satu-satunya yang bisa mempersatukan umat ini adalah Quran. Coba yang simpel aja kalau saya perhatikan ya, ketika berinteraksi dengan masyarakat, ketika saya menyampaikan Quran, pembelajaran Quran KRQ ya, metodologi yang saya kembangkan, misalkan Persis menerimanya, NU menerimanya, semua golongan nggak ada yang menolak Al-Quran. Quran mempersatukan. Quran mempersatukan. Ya tidak ada orang yang menolak Al-Quran gitu kan. Tidak ada yang menolak Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mempersatukan. Maka kalau kita berbicara tentang kebangkitan sohwah ya, sohwah Islamiyah ini, mungkin kalau saya pribadi menganggap ini harus memulai pergerakan ini dari Al-Quran. Dimulai dengan minimal memberantas dulu buta huruf Quran. Nah, alhamdulillah nih. Betul, kecintaan kepada Quran. Ketagihan baca Quran. Akhirnya demam. Nanti demam. Demam ngaji. Nanti naik ke pemahaman secara bertahap, Ustaz. Iya. Gitu. Dan ini, Ustaz, Ana juga ngeri, Ustaz. Kayak misalnya beberapa berita yang berkembang sekarang, dan itu nyata, bukan katanya. Ulama-ulama yang mengkritik penguasa di Saudi pun sudah ditangkapin, bahkan banyak yang dibunuhi. Ini memang isyarat juga ketika ulama-ulama Quran berkata tentang Quran, itu adalah isyarat juga, atau memang zaman dulu juga begitu kok gitu. Ya, itu Ibnu Katsir tuh sudah menukilkan riwayat tentang pintu kiamat, pintu gerbang kiamat di dalam kitab An-Nihayah fi Kitab Al-Maraqi. Ya. Baina yadisah kata Rasulullah, baina yadisah pintu gerbang kiamat. Sinina wajata, tayamun. Di pintu gerbang kiamat akan muncul hari demi hari. Di mana hari-hari itu akan penuh dengan 3 hal. Yurfa'u fiha al-ilmu, wa yanzulu fiha al-jahlu, wa yaksuru fiha al-haraj. Diangkatnya ilmu, munculnya kejahilian di mana-mana, dan munculnya al-haraj. Al-haraj itu kata Rasulullah pembantaian, al-qatl. Sekarang diangkatnya ilmu. Ulama wafat. Rasulullah SAW mengatakan habis semua. Allah la yarfa'u ilma minad dunya intiza'an mubasyaratan. Walakin Allah yaqbadul ilma minad dunya biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dari dunia dengan wafatnya para ulama. Ulama wafat, jahilnya makin banyak, ilmunya pergi, ikut wafat. Manusia kehilangan pemimpin, kehilangan penuntut, kehilangan pedoman. Ulamanya nggak ada. Maka jahiliyah di mana-mana. Iya. Jadi kalau pemimpin jahil yang aduh, serem. munculnya pemimpin jahil, umat Islam yang menghalangi dibantai habis al-haras di mana-mana. Ini udah terjadi, Zan. Selama ini kita mendengar al-haras di Palestina, Suriah. Sekarang di jalan-jalan orang termasuk di jalan cepat itu. Coba Sat bayangin gimana nggak kharaj ya, coba bayangin boneka Sat itu dibilang bayi, dikasih arwah, dikasih minum Sat susu ultra, lah ya Rob, saya bilang ini boneka ini, ya enggak ini bayi. Tanda itu dan itu ya Rasulullah sampaikan, tidak akan terjadi hari kiamat hatta ya'budu ummati ma ya'budu abauhum. Kiamat tidak akan terjadi sehingga umatku kembali menyembah apa yang meyakini bapak-bapak apa yang diyakini oleh nenek moyang mereka. Itu kan mirip banget itu. Cuman dulu bentuknya patung, sekarang boneka. Termasuk idola juga, Zat. Jadi kadang kita harus meluruskan kalimat idola. Saya pernah beberapa kali bertanya sama Ustaz Ami. Ya ini PR kita ya. Siapakah idola kita? Rasulullah SAW. Semuanya menjawab demikian. Iya.
Lalu saya pancing mereka, coba buka arti kata idola dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ternyata idola itu adalah patung, boneka, gambar yang dipuja-puja, diyakini kekuatannya. Sembah-sembah. Idola di bahasa Indonesia. Di sisi lain, dunia entertain sebagai instrumen mereka untuk menyesatkan generasi milenial, itu memunculkan Indonesian Idol, American Idol dan sebagainya. Maka uswah kita dipindahkan dari Rasulullah kepada makhluk. Dan idola kita Allah sebetulnya dipindahkan kepada makhluk. Jadi manusia mempertuhankan manusia lagi, itu tanpa disadari. Ya Allah. Dan kalau saya lihat, jangan-jangan nih humanisme ini maksudnya ke arah sana, menuhankan manusia. Pada akhirnya menuhankan bayi, menuhankan boneka. Boneka, ya Allah. Ini tanda hari kiamat. Ini ada Rasulullah SAW. Merinding terus. Wah, rinding terus. Serem. Munculnya kaum munafikun. Ya. Yang lebih hebat masih baca Qurannya mereka. Ya. Tapi mereka kaum munafikun. Quran hanya untuk dapat bonus dari penguasa. Quran mereka hiasi sebagai alat untuk mendapatkan jatah dari para penguasa. Nah, itu tadi, ngeri. Ini yang sebetulnya Rasulullah berlindung daripada mereka. Sampai Rasul memberikan nasihat, ta'awaz antum ya ashabi billahi azza wa jalla min jubul husni. Jubul husni. Berlindunglah kalian wahai sahabatku dari jubul huzn. Jahannamu tata'awwazu billah yauman arba mi'atin marat. Neraka jahanam 400 kali setiap kali meminta kepada Allah perlindungan dari Jubul Husni. Jadi Jubul Husni ini satu lembah kehinaan, lembah di neraka jahanam. Di neraka yang isinya ternyata ahli Quran juga. Ustaz, serem Ustaz. Saya belum ahli Ustaz. Serem Ustaz. Maka jadi Jubul Husni itu tempatnya ahli Quran. Ahli Quran. Kenapa mereka? Para sahabat bertanya, mana sabu ya Rasulullah? Siapakah penghuninya? Iya, Al-Qari, para pembaca Quran. Nah, itu yang tadi beliau sampaikan tuh mahjuroh. Mura'ina lil umara. Mereka menjadikan Quran sebagai cara mereka mengambil simpati dari penguasa zalim. Cari muka penguasa. Mencari dunia. Ya. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Padahal ayat Allah itu lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Insya Allah. Ya Allah. Nah, itu salah satu isyarat pada akhir zaman itu seperti itu. Saya lebih ngeri lagi, Ustaz. Udahlah nggak ahli. Udahlah masuk jahil, bodoh gitu. Itu tuh mana jangan-jangan lebih rendah lagi dari Jubul Husni. Aduh. Jangan sampai juga kemudian orang jadi demotivasi. Jadi ambil Quran aja dulu neraka. Iya, itu juga salah. Iya. Nanti harusnya tempat yang tepat. Iya. Disampaikan dalam hadis kata Nabi inna lillahi ahlin nas. Sesungguhnya punya keluarga. Allah itu memiliki keluarga. Ini saking istimewanya mereka. Bayangin, bukan keluarga presiden, bukan keluarga gubernur, keluarganya Allah. Bukan nyebutnya bukan hamba, ini keluargaku kan. Kan ya? Keluarga saking dekat dan istimewanya mereka. Iya. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Begitu mulianya mereka. Apakah para rasulnya kan begitu mulia? Bukan. Para nabinya bukan. Kata Nabi, Ahlul Quran hum ahlullahi fil ardh. Masya Allah. Ya. Ahlul Quran mereka itulah keluarga-keluarga Allah yang ada di muka bumi ini. Ya Allah. Jadi ber-Al-Quran kalau kita mengikuti caranya Rasulullah SAW bisa jadi keluarga. Bisa diangkat. Tapi kalau ini bisa jadi Jubul Husni. Makanya dalam hadis juga dikatakan innallaha yarfa'u bihadzal wa man wa yadh'u bihi amran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat Al-Quran, Allah angkat satu kaum dan dengan Quran pula Allah rendahkan. Ini jadi jelas ya. Jadi tinggal pilihan ya Ustaz ya. Mau diapain Quran? Dengan Quran atau mau ditinggalkan? Nah, bahkan Nabi sampai bilang kalau Quran itu jadi imam, maka Al-Quran akan membimbingmu ke surga. Tapi kalau Quran jadi makmum di belakang, Quran akan mendorongmu ke neraka jahanam. Hujjatan alaina la hujjatan lana la hujjatan alaina. Masyaallah. Quran itu bisa jadi hujjah yang akan mendorong kita masuk ke dalam surga, atau bisa jadi Al-Quran jadi hujjah yang akan menyeret kita ke dalam neraka. Ya Allah. Ustaz, tadi tentang Jubul Husn itu sampai neraka aja minta berlindung ya. Ini neraka minta ampun supaya tidak berlindung jauh dari Jubul Husn itu. Nggak kebayang dukanya seperti apa. Padahal neraka jahanam. Padahal di neraka jahanam. Sampai ada hadis di tafsir Ibnu Katsir.
Inna fi jahannam qa'ran. Sesungguhnya di neraka jahanam di dasarnya, Ya. di kori jahanam ada sumur yang di dalamnya ada api yang bergejolak, Ya. bergemuruh luar biasa. Andaikan tutupnya terbuka sedikit, Iya. lalu Uapnya aja. kutirat Iya. minatnya, kutiratan minha, lalu terciprat ke dunia, satu ciprat saja, hancur dunia seisinya. Innalillahi. Luar biasa. Ya Rob, ya Rob. Satu cipratannya saja membuat bumi dan isinya hancur. Afsadat dunia wa ma'asyahum, dan hancur dunia dengan segala kehidupan. Dahsyat. Itu satu perciksaan. Kutirat. Irhamna ya Allah, faghfir lana ya Rob. Jabul Huzan itu gambarannya seperti itu. Tapi Ustaz kalau nanti ngomong kayak gitu kan zaman sekarang gimana Ustaz? Itu gimana Ustaz? Itulah resikonya, makanya kenapa Berat Allah banget berikan ya. banyak keutamaan bagi kita. Pahala banyak keutamaan, bahkan kabar gembira dari Rasulullah. Allah. Mengatakan umat hadi umatun rahmat. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Lain salah iqabul fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Lakin iqabullah dijilat di dunia. Siksaan umatku atas dosa-dosa mereka disegerakan di dunia. Dengan fitnah seperti sekarang ini tuh. Menganggap Islam seperti menganggap Bara api yang mati. Nah, itu fitnah cara Allah menghabiskan dosa kita. Ya Rob. Ketika kita istiqomah, habis dosa-dosa kita. Nanti di sana sudah nggak lagi. Nggak lagi, ya. Aduh ya Allah. Nah, yang paling hebat lagi adalah Allah memberikan mampu mulia bagi para penghafal Quran. Nah, Ahli Quran maksudnya. Iya, Al-Quran. Iya. Bagi ahli Quran. Di tafsir Al-Baqarah 143, Nabi Nuh kasih. Rasul bersabda, Yud'a'uhan yaumil qiyamah. Nabi Nuh dipanggil pada hari kiamat. Allah minta LPJ Nabi Nuh. Hal balagta ya Nuh. Apakah kau sudah menyampaikan tugasmu kepada umat? Betul ya Allah. 120 tahun kan sebelum banjir, dakwahnya usia jadi nabi pertama kali itu 480 tahun. Iya. Dakwah 120 tahun sampai 600 tahun. Sedikit yang berenang, melecehkan, dinistakan. Maka di hadapan Allah, Allah bertanya sama kaumnya mendustakan. Matana min ahadin wa matan min hadirin. Lu nggak pernah datang pada kami yang mendakwai. Nggak ada seorang nabi pun memperingatkan kami ya Allah. Memerintahkan kami menyembahmu, memperingatkan kami dengan siksamu. Nggak pernah. Terbelalak kami loh kan. Muncul orang temanya, orang Sunda. Panes ya kurang ajar. Iya. Bahasa kita ya. Iya. Terbelalak kami loh. Aku siang malam 120 tahun bersama kalian. Kalian dustakan. Terlalu kalian. Kazzabu bi ayatil kizaba. Lalu Allah bertanya sama Nabi Nuh, walaupun sebetulnya Allah Maha tahu, tapi ini saksi Iya. Apa ya sadaqainu? Siapa yang menjadi saksi bagi Nuh? Apa jawaban Nabi Nuh? Alladzina yashhaduna li adani aqbalu fi risalati Muhammad wa ummatuh. Masya Allah. Yang menjadi saksi bagiku ya Allah, Muhammad dan umatnya. Muhammad SAW. Pertanyaan saya, dari mana kita tahu Nabi Nuh? Sejaman juga Iya. Gimana jadi saksi? Quran itu ya. Quran itu saksi. Maka ketika Allah bertanya sama Rasulullah kan, Allah SAW. Nabi itu kan jawabnya mantap ya. Yang menjadi saksi bagi pada Muhammad dan umatnya. Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad dan umatnya. Lalu Allah tanya sama Rasulullah SAW sama dan umatnya. Hal barak? Iya, Apakah betul Muhammad telah SAW. menyampaikan? Maka Rasulullah SAW ajar ya. Barak. Barak dari sana. Iya. Lalu telah menyampaikan risalah. Maka dipanggillah Rasulullah dan umatnya. Siapa yang pertama kali dipanggil? Ahlul Quran. Ya sahibal Quran min ummati taqaddamu antum. Hei para penghafal Quran, hei ahli Quran dari Panggil umatku, dulu. majulah kalian. Majulah para ahli Quran dari sana. Ya Rabb. Ahli Quran itu maju, Rasul tunjuk, kamu baca surat ini ayat sekian, kamu baca surat ini ayat sekian. Semua ayat tentang kesaksian Nabi Nuh telah menyampaikan insya Allah dibacakan oleh para penghafal Quran dari umat kita. Para ahli Quran, bukan hanya menghafal, ahli Quran. Terbelalak kaum Nabi Nuh. Kok bisa umat akhir zaman tahu kebohongan mereka yang sebenarnya? Luar biasa kan? Ahli Quran, akhir zaman bukan hanya menyelamatkan reputasi Rasulullah. Semua Nabi dan Rasul mereka selamatkan. Betapa mulianya Ahlul Quran. Maka derajatnya tadi kata Ustaz Abur, keluarga Allah. keluarga Allah. Keluarga. Tapi memang dalam Quran juga sebutkan yahlifuna lakum yahlifun Allah, mereka bersumpah kelak di depan Allah sebagaimana mereka juga bersumpah di depan kalian di dunia. Betul. Itu. Jadikan Quran sebagai sumpah. Allah. Itu enggak, mereka bersumpah kalau mereka itu tadi tidak pernah mendustakan Iya. di dunia. Mereka berdusta di dunia
kemudian mereka lakukan lagi pendustaan itu di hadapan Allah, seakan-akan Allah nggak tahu gitu. Masya Allah. Yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna Seru annahum ya. ala syai'. Seru ya, Masya Allah. Jadi sambil lari pagi, ketemu orang berilmu tuh gitu. Jadi obrolannya mendalam, obrolannya itu luar biasa. Dan teman-teman semuanya kebayang ya kalau kita tiap hari ditemani dua guru hebat, dua-dua punya spesialisasi ilmu, Masya Allah. Teman-teman, kita insya Allah akan buat seri-seri berikutnya ya. Karena hari ini kedua ustadz kita dan saya juga ada jadwal berikutnya. Jadi ini sambil lari pagi kita ketemu, ya Allah ketemu di sini, ya sudah. Akhirnya nanti kita lanjutkan lagi di seri berikutnya. Ustadz, sebelum diakhiri Ustadz, antum dari tahun 90-an, 20 tahun, 28 tahun lebih, hampir setengah hidup saya untuk Quran. Apa yang antum harapkan Ustaz ketika metode ini kemudian digunakan umat dan Ustaz Abu Robani sudah tidak ada lagi di dunia? Ya, sebagaimana metode itu disusun gitu kan, agar masyarakat muslim mendapatkan janji Allah yang tadi bahwa Allah telah memudahkan. Semoga apa yang saya susun di metode KRG ini memberikan atau membantu masyarakat untuk bisa lebih dekat lagi akrab dengan Al-Quran, sampai nanti bisa mudah-mudahan ke tingkat yang paling tinggi menjadi ahlul Quran tadi itu. Mungkin dari hal yang sederhana pertamanya, bagaimana mereka senang baca Quran, ketagihan baca Quran, sampai kemudian edik, sampai demam kalau nggak ngaji. Luar biasa. Jadi beliau sudah meninggalkan apa yang disebut dengan asar, jejak beliau. Kalau ingat Ustadz Tengku Zulkarnain, ingat dakwahnya yang tidak pernah lelah. Ingat Ustadz Syekh Ali Jaber, ingat Quran Braille. Pertanyaannya, kalau ingat antum, ingat apa ya? Ingat Ustadz Abu Robani, ingat Quran Saku. Saya masih ingat tuh, tahun 98, 2000 saya kuliah. Di mana-mana anak muda Quran Saku. Lihat poster Abu Robani. Dan wajahnya nggak berubah, awet muda. Tapi sudah jadi aki. Iya. Amin. Ya Rob. Ustaz Rahmat, ini kan Ustaz, hidup ini kan ada batasnya. Likulli ummatin ajal. Ada batasnya, nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Satu saat pasti Allah panggil kita, panggil Ustaz Rahmat. Persiapan apa Ustaz kira-kira yang menurut Ustaz harus Ustaz dan kita semua persiapkan sebelum waktu itu tiba? Akhir zaman itu identik dengan momen terakhir Allah membuktikan kebenaran zatnya, kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah sebagai makhluk Allah yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada umat Islam di dunia untuk menjadi pendamping Rasulullah SAW yang akan menjadi ahlul Quran. Maka saat ini sebetulnya bagi umat Islam, baik secara individu ataupun secara kelompok, itu dirangsang oleh Allah dengan fastabiqul khairat, menjadi yang terbaik. Maksudnya kebangkitan Islam pasti, Islam zahir pasti. Pertanyaannya mau nonton apa mau gabung? Dan piala itu kan untuk yang main, bukan yang nonton. Pengamat. Jadi harus turun langsung. Dan luar biasa tuh. Dan betapa Allah Maha bijaksana, Maha pemurah. Inna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang beriman. Sedikit buat sebesar biji zarah pun Allah balas dengan surga. Berkontribusi untuk kebangkitan Islam. Itu pahalanya luar biasa. Dan nilai kontribusi di akhir zaman untuk Islam sebesar biji zarah, Allah nilai selevel dengan keindahan dunia 20 kali lipatnya, dunia dan segala isinya. Itu bagi mereka yang kontribusinya sebesar biji zarah. Lalu bagaimana bagi mereka yang berkontribusi dengan harta, jiwa dan nyawanya dengan ilmunya untuk menjadi bagian dari kebangkitan Islam. Allah. Ini pertarungan episode paling bergengsi. Iya, akhir. Akhir Paling bergengsi kan? Final, final. Bukan hanya reputasi para nabi dan rasul yang dipertaruhkan. Bukan hanya reputasi Rasulullah sebagai Rasulullah SAW sebagai makhluk Allah. Tapi reputasi Allah pula yang dipertaruhkan.
Karena ada yang dihadapi adalah iblis dan dajjal, sang kampiun kesesatan, langsung berhadapan. Makanya wajar kalau para nabi berdoa pada Allah, ya Allah, hidupkan kembali kami di zaman umat Muhammad SAW, Rasulullah. Saking paling bergengsinya, memperjuangkan tauhid di akhir zaman ini. Dan itu modalnya cuma satu, Allah buktikan kehebatan Quran. Ketika Nabi Adam melihat iblis tidak mau sujud di hadapan Allah, berat Nabi Adam. Allah dilawan, apalagi saya, kata Nabi Adam. Maka apa kata Allah Taala? Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itulah Quran. Mendekat Quran kuat kita. Ya. Jauh dari Quran hancur kita. Maka pilihannya cuma satu, mau bergabung dengan Quran atau mau jauh dari Al-Quran. Ya Rabb. Saya berharap Allah menjadikan apa yang sudah saya lakukan seumur hidup saya menjadi wasilah Allah memberikan saya kedekatan dengan Quran. Amin ya Allah. Allah. Bisa seperti Ustaz. Amin. Menjadi Ya ahli Quran. Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Quran apa sebetulnya Allah ya? Allah berikan metode yang mudah. Walaupun dia salah Quran. Sebuah zikri. Di akhiri salah satu Dan cara itu Allah berulang-ulang menggunakan. saat Allah berulang-ulang bilang. Laqad yassarna Iya. Jadi teman-teman, ini udah, walaupun cuma sebentar tapi isinya daging semua tanpa tulang. Teman-teman, klik tombol share, sebarkan ya, dan di link bawah ada link untuk belajar demam ngaji bersama guru kita, dan juga gerakan Indonesia Bisa Baca Quran Bersama Cinta Quran. Dan insya Allah kita akan buat sinergi besar antara teman-teman demam ngaji, Ustaz Rahmat Baikuni, dan Cinta Quran. Kita mohon pamit, insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan Ustaz. Mudah-mudahan insya Allah lanjut lagi, sarapan baru lagi. Lanjut lagi. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surga, bertetangga di sana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Linawati. Hari ini mengikuti kegiatan membaca Al-Quran. Saya merasa senang. Awalnya saya belum bisa apa-apa. Belum bisa baca. Saya belajar dan mikro. Sebetulnya saya ingin bisa baca Al-Quran. Hari ini saya mengikuti program baca Al-Quran. Alhamdulillah, saya bisa mengerti untuk membaca yang lebih baik dan benar. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa baca Al-Quran lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang membimbing kami hari ini. Awalnya belum mengerti apa-apa, akhirnya saya bisa mengerti dan memahami tentang Al-Quran. Saya merasa senang. Harapan saya mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih mengenal tentang cinta Al-Quran. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.